Ini kue namanya cakwe. Intan suka banget ini guys, apalagi kalau dimakan bareng bubur kacang hijau anget. Tapi ini Intan bukan endorse loh. Bahasan Intan hari ini ada hubungannya sama kue satu ini. Yaps, atas request dari Brono Pratyata, hari ini Intan mau bahas jenderal perang dari dinasti Song yang sangat dicintai rakyatnya. Tapi ini bukan Joko ya guys ya. Jadi biasanya kalau pahlawan dinasti Song itu otaknya langsung ngeling ke Joko, ya kan? Yang Intan bahas kali ini jenderal perangnya bernama Yue Fei. Dan dia saking dicintai rakyatnya sampai rakyat itu buat kue yang namanya cakwe. What? Terus apa hubungannya Cek Intan? Simak terus video ini sampai habis ya. Tatiani Hahal, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Yue Fei lahir di tanggal 24 Maret 1103. Sejak kecil itu Yue Fei itu sudah miskin guys. Tapi meskipun miskin, orang tuanya itu ngajarin Yue Fei itu untuk cinta kepada negara. Yue Fei ini saat kecil itu dia belajar memanah, gurunya ini namanya Yao Tong. Sejak Yue Fei kecil, dia sudah menunjukkan talentanya. Jadi di usianya dia yang 10 tahun ke atas, dia sudah bisa memanah sejauh 300 meter. Anak 10 tahun ini guys. Semakin Yue Fei ini beranjak dewasa, dia itu semakin ahli dan dia bisa memanah dengan cepat dari kedua tangannya. Manah pakai tangan kanan bisa, pakai tangan kiri juga bisa. Pada suatu hari, Yue Fei ini ditawarin sama temennya untuk jadi bajak laut. Duitnya bro, enak duitnya bro. Tapi Yue Fei menolak. Mamanya itu bangga guys. Dia tuh bilang, aku bangga punya anak kayak kamu. Kamu lebih memilih untuk menderita, lebih memilih untuk miskin daripada kaya dengan cara seperti itu. Tapi aku ini sebagai seorang ibu ya punya kekhawatiran sendiri. Nanti takutnya setelah aku mati, itu kamu bakal dibujuk oleh orang-orang yang gak berguna kayak temenmu itu tadi. Jadi aku mau nulis 4 karakter di punggungmu. 4 karakter itu Kim Chong Pao Po, yang artinya setia dan tulus membela negara, untuk mengingatkan Yue Fei untuk selalu mencintai negaranya. Wah, emak-emak zaman 1100 ini yo keren juga ya guys ya. Dia itu nato di punggungnya Yue Fei dan tatonya itu awet loh. Sampai Yue Fei meninggal dunia, tatonya itu masih ada. Di tahun 1122, Yue Fei ini join tentara. Tahun 1127, bangsa Manchu itu menduduki ibu kota dinasti Song. Sehingga salah satu anak dari kaisar yang bernama Cao Cao itu dia berhasil kabur guys. Dia berhasil kabur dan mendirikan dinasti Song Selatan. Jadi yang di utara itu sudah bukan dinasti Song lagi, yaitu dinasti Qing. Dinastinya bangsa Manchu. Intan pernah bahas ini ya guys ya. Namanya insiden Jinggang. Kalau kalian mau tahu lebih detail, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Jadi dinasti Song ini kondisinya sudah terpecah menjadi 2 ya. Yang utara punyanya bangsa Manchu, yang selatan punyanya dinasti Song. Nah, Yue Fei ini dia sebagai pemuda yang tinggal di dinasti Song Selatan, dia ini tidak terima guys kalau bangsa Manchu itu merebut negaranya, itu dia tidak terima. Dia mati-matian bilang ke kaisar kalau dia itu mau perang, mau merebut kembali Song yang di daerah utara. Masalahnya, pejabat-pejabat dari dinasti Song Selatan ini, dia itu tidak mau guys. Perang itu dia tidak mau, dia lebih memilih jalan damai. Sedangkan Yue Fei ini dia itu posisinya itu masih pejabat yang rendah guys. Dan tindakan Yue Fei ini dianggap kelewat batas sama pejabat-pejabat lain. Sehingga dia dikeluarkan dari posisinya. Lalu setelah dia dikeluarkan, dia berlindung ke seseorang yang bernama Chang Suo. Chang Suo ini sangat suka sama Yue Fei, dia kagum sama Yue Fei, dan Yue Fei ini diberi kedudukan sama si Chang Suo ini sebagai komandan tertinggi.
Saat UEV berlindung ke Changzhou, dia itu sudah mulai merekrut pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda itu dilatih skillnya, dilatih kemampuan berperangnya, dilatih dengan disiplin yang keras. Tapi meskipun dia itu orang yang disiplin dan keras, UEV ini sangat mencintai pasukan-pasukannya, guys. Jadi UEV ini makan makanan yang sama dengan pasukan-pasukannya, tidur pun tidur di tempat yang sama pasukannya. Jadi UEV ini menganggap dia itu sama pasukannya, bukan orang yang lebih tinggi gitu. Pada suatu hari itu terjangkit ya penyakit malaria. Karena wabah malaria itu banyak pasukannya UEV yang kena, dan UEV itu turun loh guys, dia turun tangan merawat pasukan-pasukannya itu, sehingga tidak ada satu orang pun pasukan UEV yang meninggal dunia akibat malaria ini. Lalu setelah UEV dan pasukannya itu berlatih setiap hari siang dan malam, dan UEV itu merasa pasukannya itu sudah cukup kuat, sudah cukup siap, UEV melakukan long march ke Song Utara. Dia kepingin merebut daerah Song Utara, dan UEV ini berhasil mendidik pasukannya. UEV dan pasukannya ini kuat sekali guys. Di tahun 11.034 UEV memimpin serangan-serangan itu terhadap bangsa Manchu dan berhasil. UEV berhasil mengambil alih 6 wilayah yang sudah diduduki Manchu. Salah satunya Xiangyang. Atas jasa-jasanya, UEV akhirnya diangkat menjadi gubernur militer di Qingyuan. Pasukan UEV itu sangat ditakuti oleh bangsa Manchu. Sampai bangsa Manchu itu bilang, mudah untuk mengguncangkan gunung, namun sulit untuk mengguncangkan pasukan Yue. Setelah itu, nama Yue itu semakin naik, pamornya semakin naik, dan Yue juga dapat emas atas jasa-jasanya. Emas itu dia bagi sama rata sama pasukan-pasukannya. Terus, emas jatahnya dia sendiri itu dibagi lagi guys ke anak-anak pasukan-pasukannya yang tewas karena perang. Pasukan Yue ini sangat mengejutkan dinasti Qin guys. Salah satu perwira dinasti Qin yang bernama Wang Yinwuju itu mau melakukan serangan terhadap pasukan Yue, dilayani sama Yue. Di tahun 1140 terjadilah pertempuran yang dinamakan pertempuran Yancheng. Ini pertempurannya terkenal. Pasukan Yue menang atas pasukannya Wang Yinwuju. Padahal ya pasukannya Yue itu jumlah pasukannya kalah jauh sama Wang Yinwuju. Jadi kalau pasukan Yue itu misalkan ya itu 800 orang. Pasukannya Wang Yinwuju itu 12.000 orang. Nah sekarang kalau dipikir logika ya guys ya, 800 lawan 12.000 itu nggak mungkin. Kalau perangnya head to head itu nggak mungkin, pasti ada taktik gitu. Nah, taktik yang dipakai UEV namanya taktik Wai Zhima. Hanya saja Intan cari-cari taktik Wai Zhima itu kayak apa, Intan nggak nemu guys. Jadi Intan nggak bisa menjelaskan. Ada seorang perdana menteri bernama Qin Wei. Qin Wei ini dia itu nggak senang sama si UEV ini. Dia bilang ke kaisar, Paduka, perang itu pemborosan, sudahlah panggil aja si UEV itu, panggil aja. Qin Wei ini dia ini terkenal sebagai menteri yang korup ya guys ya. Jadi ada spekulasi yang mengatakan bahwa tindakan Qin Wei ini karena dia disogok bangsa Manchu. Bangsa Manchu itu kan nggak suka banget sama si UEV ini, dia takut sama si UEV ini. Makanya dia bekerja sama dengan si Qin Wei ini. Hanya saja ini belum ada bukti otentiknya, cuman spekulasi aja, rumor aja yang beredar. Kaisar menuruti apa yang dikatakan oleh Qin Wei. Dipanggillah si UEV untuk kembali ke selatan. UEV nggak mau guys, dia nggak nganggep perintahnya kaisar, nggak nganggep. Dikasih lagi surat perintah kedua, tetap nggak mau. Surat perintah ketiga, tetap nggak mau. UEV tetap kepingin perang melawan Song Utara. Wong UEV ini perang menang terus loh guys, dan dia itu sudah mulai merebut satu persatu kota. Dia nggak mau kembali, nggak mau. Karena memang disuruh kembali nggak mau. Ya udah, akhirnya pemerintah nggak mau ngasih dana apapun untuk si UEV itu.
Sampai diceritakan Yue Fei dan pasukannya ini kelaparan, dia itu makan apapun, sampai ulat pun itu dimakan. Yue Fei itu bilang ke pasukannya, jangan pernah membobol rumah jika kau mati kedinginan, jangan pernah menjarah bahkan jika kau mati kelaparan. Jadi tidak boleh ngerampok rumah rakyat minta makanan, tidak boleh. Tapi rakyat itu ya nggak buta, dia mendukung perjuangan Yue Fei dan pasukannya itu didukung oleh rakyat. Rakyat secara sukarela ngasih makanan ke Yue Fei dan pasukan-pasukannya. Saat Yue Fei asik-asiknya berjuang untuk merebut kembali Song Utara, Kaisar ngasih surat perintah yang ke-12. Kebangetan ya guys ya. Surat perintah pertama sampai ke-11 itu nggak dianggap loh guys. Surat perintah ke-12 ini agak keras, jadi mau gak mau dengan berat hati Yue Fei akhirnya kembali ke Song Selatan. Dia bilang kepada pasukannya, percuma ini, kita berjuang selama 10 tahun ini ya wis sia-sia usaha kita. Yue Fei akhirnya dipenjara dengan tuduhan pemberontakan dan tidak mengindahkan titah kaisar. Kaisar lebih menuruti saran dari menteri-menterinya. Jadi Kaisar Kaocong ini memilih jalan damai sama bangsa Manchu daripada perang. Sehingga ditandatanganilah perjanjian yang namanya perjanjian Shaoxing. Padahal ya guys ya, di perjanjian Shaoxing ini loh guys, dinasti Song Selatan itu harus membayar 250.000 tael emas plus 250.000 pek sutra setiap tahunnya. Begitu rakyat mendengar bahwa Yue Fei ini dipenjara, rakyat itu marah guys. Dia sampai mengirim petisi supaya Yue Fei dibebaskan. Perdana Menteri Qin Hui dia itu galau guys. Soalnya sudah 2 bulan ya dia menyiksa Yue Fei itu sudah 2 bulan. Si Yue Fei tidak mau bilang kalau dia itu pemberontak. Dia lebih memilih disiksa daripada dia mengakui kalau dia itu pemberontak. Istri Qin Hui itu punya akal busuk. Dia nyuruh Qin Hui naruh perintah eksekusi di bawah kulit jeruk, dikasihkan ke hakim, sehingga saat Yue Fei dihukum mati, dia pura-pura gak tahu. Kaisar juga gak tahu guys akan hal ini. Nah, ini yang dinamakan plot jendela timur. Saat plot ini keluar, Qin Hui dan istrinya lagi bersantai di jendela timur. Di awal tahun 1142, Yue Fei dihukum mati di pavilion Hongpo di Lin'an saat usianya 39 tahun. Rakyat begitu tahu Yue Fei itu mati guys, wah dia itu marah guys. Ada salah seorang pemuda namanya itu Wang Xiao'er. Dia itu membentuk adonan di Wang Xiao'er ini penjual kue ya guys ya. Jadi dia itu membentuk adonan. Adonan itu dibuat mirip sepasang suami istri yang melambangkan Qin Hui dan istrinya. Jadi kayak gini guys, adonannya itu kayak gini. Ini Qin Hui dan istrinya. Besoknya dia itu jual adonan itu. Dijual kue goreng, dijual kue goreng. Jadi cakwe itu bahasa Hokkien yang artinya ca itu goreng, kue itu ya Perdana Menteri si Qin Hui itu. Makanan ini guys, itu ngehit banget guys, langsung populer di mana-mana. Saking bencinya rakyat itu sama Perdana Menteri Qin Hui, dia itu sampai lihat guys digoreng. Ini loh guys, tepung itu loh digoreng itu loh, dilihat loh sama rakyatnya guys. Dan rakyat tuh lihat itu seneng guys, padahal cuma tepung yang digoreng. Jadi rakyat itu melihat cakwe yang digoreng di panci itu seakan-akan itu dia itu melihat yang digoreng itu beneran Perdana Menteri Qin Hui dan istrinya. Lalu 21 setelah kematiannya si Yue Fei, yaitu di tahun 1163, Kaisar Xiaozong, ini keturunannya Kaisar Kaocong ya guys ya, beda kaisar sama yang tadi. Dia itu memulihkan nama si Yue Fei. Dia membangun kuil untuk menghormati Jenderal Yue Fei ini. Gelar jenderalnya juga dikembalikan. Lalu ditaruhlah 4 buah patung yang dibuat semirip mungkin dengan Qin Hui, istrinya, dan 2 bawahan Qin Hui, Mo Qixie dan Chang Jun. 4 patung itu dibuat dalam keadaan berlutut. Patung-patung itu guys selama bertahun-tahun itu jadi amukan massa. Dikencingi,
diludahi sampai peraknya itu sudah rusak. Makanya sama pemerintah sekarang patung itu dikasih pagar supaya nggak dijadikan amukan massa. Kalau teman-teman kepengen lihat patung ini ada di mana, bisa mampir ke Guangzhou ya. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.